Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 4 DPR RI dorong pemerintah mereplikasi model budidaya lobster berbasis masyarakat pesisir di berbagai daerah yang dinilai mampu meningkatkan nilai tambah benih lobster, menekan tingkat kematian benur di alam sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah mereplikasi model budidaya lobster berbasis masyarakat pesisir di berbagai daerah. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah benih lobster, menekan tingkat kematian benur di alam, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Saat meninjau Balai Perikanan Budidaya Laut atau BPBL Batam, Komisi 4 DPR RI melihat langsung proses pembesaran benih lobster hingga menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Model budidaya tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi lobster nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pesisir pada hasil tangkapan alam. Anggota Komisi 4 DPR RI Riono menyebut, Indonesia memiliki potensi benih lobster yang sangat besar. Namun, tingkat kelangsungan hidup benih di alam masih sangat rendah, sehingga perlu diarahkan ke budidaya yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat dan negara. Di dalam kunjungan reses hari ini dan untuk anggaran 2027 kita replikasi ke wilayah-wilayah yang potensi benih lobsternya luar biasa, 460 juta benur yang kalau dibiarkan di alam, ya survival rate-nya atau SR-nya hanya 1%. Ini sangat sayang sekali. Sehingga kita akan dorong budidaya berbasis ekonomi masyarakat pesisir. Yang kedua, PNBP-nya juga kita dapat, ya, dan kita akan atur tata kelola benih lobster ini agar bisa dimanfaatkan budidaya dan juga bisa diekspor. Riono juga menegaskan akan memperkuat pengawasan tata kelola benih lobster melalui panitia kerja yang telah dibentuk. Langkah ini diharapkan mampu menekan penyelundupan benih, meningkatkan produksi dalam negeri, serta memaksimalkan manfaat ekonomi budidaya lobster bagi masyarakat pesisir dan negara. Dari Batam Kepulauan Riau, Christian Pandu, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang sektor pertambangan terus menunjukkan tren positif. Komisi 3 DPR RI menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, namun harus berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan juga penurunan angka kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang sektor pertambangan terus menunjukkan tren positif. Namun Komisi 3 DPR RI menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kriminalitas. Anggota Komisi 3 DPR RI Eki Awal Muharam menyoroti kondisi Maluku Utara yang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi berkat sektor pertambangan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk melihat apakah peningkatan ekonomi benar-benar berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat atau penurunan tingkat kriminalitas? Ketidakberpengaruhan kepada kesejahteraan masyarakat secara merata itu berdampak kepada kejahatan. Itu harus dibuktikan. Ada nggak relasinya dengan tingkat kesejahteraan, pertumbuhan yang dasar itu, dan juga dengan tingkat kriminalitas itu? Ini menarik yang menurut saya, dan ini menjadi tantangan bagi saya sendiri untuk lebih belajar. Mudah-mudahan ya, kebijakan ekonomi pada pemerintahan sekarang mampu menjawab keadilan ekonomi sehingga bisa menekan dari sisi problem penyebab adanya kejahatan di sebuah society. Eki mendorong kepolisian, kejaksaan, BNNP, dan pemerintah daerah melakukan kajian terpadu mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan tingkat kriminalitas. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan angka PDRB, tetapi juga mampu menekan kriminalitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dari Maluku Utara, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Realisasi pengumpulan zakat nasional tahun 2025 hanya sekitar 14% atau senilai 44,6 triliun rupiah. Padahal Basnas mencatat potensi zakat Indonesia mencapai 327 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta rapat paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, skema pemotongan langsung nominal akhir pajak terutang atau skema tax credit diusulkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Realisasi pengumpulan zakat nasional tahun 2025 hanya sekitar 14% atau senilai 44,6 triliun rupiah. Padahal, Basnas mencatat potensi zakat Indonesia mencapai 327 triliun rupiah. Skema pemotongan langsung nominal akhir pajak terutang atau skema tax credit diusulkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Guru Besar Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto, Ahmad Siddiq menilai kurangnya insentif fiskal berupa pengurangan pajak menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Ia mengusulkan skema tax credit diatur dalam revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat untuk menggantikan skema tax deduction atau pengurangan pendapatan kotor sebelum pajak yang dampaknya belum meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan. Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak. Ya. Jadi kalau zakat ini menjadi garda terdepan untuk menjadi pengurang pajak atau yang kita sebut dengan tax credit, ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang menggugah kesadaran masyarakat. Menanggapi masukan tersebut, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan berbagai usulan akan dikaji Badan Keahlian sebelum nantinya diharmonisasikan dan dibahas oleh anggota DPR RI bersama pemerintah. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini sudah masuk dalam Prolegnas 2026. Ini menjadi prolegnas prioritas. Tentu di Badan Keahlian sudah beberapa bulan ini ya melakukan penyusunan NA dan RUU, sudah bertemu banyak pemangku kepentingan, termasuk hari ini di UIN Zaisu. Harapannya kita akan kemudian sampaikan NA dan RUU ini pada Komisi 8. Selanjutnya tentu sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Valdo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah menyusun roadmap revitalisasi sarana dan juga pendidikan secara nasional agar tidak mengganggu proses belajar dan juga mengajar. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyusun roadmap revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan secara nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Nur Purnamasidi mengungkapkan, berdasarkan pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kebutuhan anggaran revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 560 triliun rupiah. Namun, hingga saat ini, anggaran yang dialokasikan hanya sekitar 14,7 triliun rupiah atau belum mencapai 10% dari total kebutuhan perbaikan. Kebutuhan revitalisasi secara nasional itu kan sekitar 560 triliun. Dengan sedemikian banyak lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan faktanya hari ini besarannya tidak lebih dari 14,7 triliun rupiah. Artinya itu tidak sampai 10% dari kebutuhan yang dibutuhkan untuk menormalisasi seluruh
sarana prasarana pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam ini adalah Kemendikbudrismen belum betul-betul menyatakan bahwa kerusakan sarana prasarana pendidikan itu sesuatu yang mengganggu proses belajar mengajar. Nur Purnama Sidi menegaskan, belum adanya kepastian jadwal revitalisasi membuat banyak pemerintah daerah kesulitan menyusun perencanaan pembangunan pendidikan, terlebih di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Dari Pekanbaru Riau, Domi Titiheru, TVR Parmen melaporkan. Meninjau langsung asrama haji embarkasi antara Provinsi Lampung, Komisi 8 DPR RI tekankan selain didukung adanya fasilitas yang memadai, aspek kenyamanan dan keselamatan perlu menjadi prioritas pelayanan bagi jemaah. Meninjau langsung asrama haji embarkasi antara Provinsi Lampung, Komisi 8 DPR RI menekankan, selain mendukung adanya fasilitas yang memadai, aspek kenyamanan dan keselamatan perlu menjadi prioritas pelayanan bagi jemaah. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sri Wulan, menilai fasilitas yang tersedia di asrama haji embarkasi antara Provinsi Lampung sudah memadai serta layak digunakan oleh jemaah. Namun, ia menekankan aspek keselamatan perlu menjadi perhatian utama, terutama bagi jemaah lansia. Sangat memadai dan sangat pantas sekali untuk layanan yang ada, bahwa untuk kamar sudah cukup memadai dan juga cukup nyaman, kemudian kamar mandinya juga ada air panas dinginnya, jadi sehingga memberikan kenyamanan juga. Kenyamanan selanjutnya, lantai mohon diperhatikan supaya nanti tidak menimbulkan rasa kekhawatiran karena takutnya itu licin dan sebagainya, yang itu menjadi utama monitoring kita hari ini, itu sehingga jemaah-jemaah yang lansia khususnya nanti tidak merasa khawatir. Jadi ini juga tadi kita perhatikan sampai ada siku-siku wastafel, jangan sampai ada yang menonjol sikunya yang membahayakan. Sri Wulan menegaskan pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang tidak kalah penting. Pelayanan yang baik tidak hanya bergantung pada kesiapan fasilitas fisik, tetapi juga pada kualitas petugas yang melayani jemaah. Pelatihan SDM harus terus dilakukan agar layanan semakin optimal dan efektif. Dari Bandar Lampung, Niken Wardiningsih, TVR Parmen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah dan juga seluruh pemangku kepentingan memastikan kendala sistem kelistrikan agar gangguan pasokan energi tidak kembali menyebabkan blackout yang berdampak luas bagi masyarakat. Ketersediaan energi yang cukup harus diiringi dengan penguatan keamanan dan ketahanan jaringan pembangkit hingga sistem distribusi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali di TVR 09. Pemirsa, di sini DPR RI menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang terukur, mulai dari memastikan kecukupan pasokan energi hingga memperkuat kesiapan infrastruktur dan juga jaringan kelistrikan. Evaluasi terhadap potensi gangguan juga perlu dilakukan secara menyeluruh agar setiap risiko dapat diantisipasi sejak dini. Dengan sistem energi yang tangguh dan juga handal, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan masyarakat dapat terus berjalan tanpa terganggu oleh pemadaman berskala luas. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Tragedi pemadaman listrik total atau blackout massal di Pulau Sumatera pada Mei lalu yang melanda 5 provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi berdampak pada sekitar 13,1 juta pelanggan. PLN harus memperkuat keandalan sistem kelistrikan melalui pemeliharaan infrastruktur secara berkala agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Anggota Komisi 12 DPR RI Cek Endra menegaskan, listrik dan bahan bakar minyak atau BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi. Jika salah satu sektor tersebut terganggu, maka dapat mempengaruhi pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga produktivitas nasional. Mana pengalaman juga beberapa bulan yang lalu terjadi blackout di Sumatera juga jangan sampai terjadi. Karena minta untuk lebih siaga lagi, terus menjaga pelayanan terhadap masyarakat, ya jangan sampai terjadi pemadaman serentak seperti yang terjadi di Pulau Sumatera. Anggota Komisi 12 DPR RI Rohmat Ardian menilai keberlangsungan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik, khususnya batu bara, menjadi catatan dan perhatian serius agar kedepannya operasional pembangkit tetap berjalan optimal dan tanpa gangguan. Kami ingatkan kembali jangan sampai terjadi blackout. Bagaimana gar batu bara supaya kualitasnya bagus, ya. Kemudian pasokannya harus terukur, ya, harus stabil, tidak boleh kurang. Berkaca dari insiden blackout di Sumatera, PLN harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengantisipasi gangguan sistem kelistrikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk mengidentifikasi potensi kerusakan pada pembangkit maupun peralatan utama. Pemirsa, stoicisme merupakan filosofi hidup yang mengajarkan ketenangan dalam menghadapi berbagai tekanan dan tantangan kehidupan. Betul sekali pemirsa dan juga Dadi, di sini filosofi ini menekankan pentingnya mengendalikan hal-hal yang dapat kita kendalikan dan juga menerima dengan bijak hal-hal di luar kendali kita. Dan di tengah kehidupan modern yang serba cepat, stoicisme menjadi pendekatan yang relevan untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan emosi. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. 81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta rapat paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027.
disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Dan pemirsa, dengan menerapkan prinsip stoicisme, seorang dapat lebih tenang dalam menghadapi masalah, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungannya. Pendekatan ini juga mengajarkan kita untuk berpikir rasional, mengelola emosi dan membangun ketahanan mental secara bertahap. Tanpa berlama-lama, mari kita simak stoicisme, seni tenang untuk menjaga keselamatan mental dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Kemampuan untuk mengelola emosi menjadi hal yang sangat penting, karena cara kita mengendalikan perasaan berdampak langsung pada kesehatan mental. Di tengah tekanan hidup yang datang dari berbagai arah, tak sedikit dari kita yang merasa kewalahan dan sulit mengendalikan emosi. Dan di saat fase ini hadir, banyak orang mulai mencari cara untuk tetap tenang. Stoikisme, sebuah seni untuk tetap tenang di tengah hidup yang penuh rintangan. Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah filsafat kuno dari Yunani yang mengajarkan cara tetap tenang meski hidup penuh ketidakpastian. Bagi para penganutnya, ketenangan tidak datang dari keadaan luar, tapi dari bagaimana kita meresponnya. Stoikisme dipopulerkan oleh 3 tokoh utama, Zeno dari Citium sebagai pendiri, Seneca sang filsuf Romawi, dan Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang dikenal bijaksana. Prinsip ini membantu seseorang untuk tetap stabil secara emosional, terutama saat dalam tekanan atau menghadapi komentar dan ekspektasi orang lain. Manfaat untuk kesehatan mental. Melalui stoikisme, kita belajar menjaga ketenangan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan tidak bereaksi secara impulsif, kita lebih mudah menyaring emosi negatif, khususnya yang datang dari pergaulan atau media sosial. Refleksi diri, journaling, hingga membatasi ketergantungan pada validasi orang lain menjadi cara praktis untuk menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, stoikisme bukan tentang mematikan perasaan, tapi tentang memahami emosi. Stoikisme adalah seni tetap tenang di tengah keadaan yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Dengan memahami diri, mengenali batas, dan menyadari apa yang benar-benar penting, stoikisme menjadi pengingat bahwa ketenangan adalah kekuatan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Tidak lupa di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dari Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.